dalam sepak bola ya. hari ini kita nggak terlalu banyak match ya yang dibahas juga karena kan ya tim-tim besar sukses mengalahkan para lawannya, alias mereka dapat 3 poin penuh. Cuman permasalahannya adalah bagaimana cara penampilan mereka di match ini ya. Dari yang gua tonton ya, ada 5 match yang gua tonton, semuanya nggak menampilkan bagaimana seharusnya tim-tim besar ini bermain, karena bermainnya buruk banget. Oke, kita mulai yang pertama dari Kazakhstan lawan Perancis. Perancis menang 2-0 lawannya Kazakhstan. Ya, sebenarnya untuk Perancis ini 9 shoot on target mereka bisa dapat, 3 yang keblok, alias mereka masih bisa dapat 6. Ball possession 65 banding 35. Formasi Kazakhstan bertahan habis 5-4-1 ataupun secara bertahan 6-4-0. Jadi apakah Kazakhstan main bagus? Aduh, asli ini benar-benar harusnya Perancis bisa babat ya. 4-5-0 harusnya mereka bisa dapat. Cuman yang terjadi adalah kurangnya para pemain Perancis ini begitu mobile. Jadi istilahnya ya taktik individunya ngedrop, mereka nggak punya sistem. Jadi istilahnya terlalu banyak pemain yang bertumpuk di satu sisi ya. Jadi istilahnya kayak misalkan ya lu nonton deh, Dembele dengan Griezmann ini saling berebut. Jadi istilahnya sulit siapa yang mau mengisi lini sayapnya, karena kedua ini kan mobile, ditambah Martial yang lagi ngedrop, jadi istilahnya nggak mobile juga ya. Lalu siapa, Desa mungkin ngejar gol ya, masukin Mbappe main juga seperti di match sebelumnya, ngedrop juga. Jadi istilahnya ya Perancis beruntung lah dapat 2 gol, di mana 1 gol dapat bunuh diri kan. Ya mungkin perlahan mungkin akan bangkit lagi ya tim ini ya. Cuman untuk saat ini ya masih seperti kayak match sebelumnya ketika mereka lawan Ukraina, bermain buruk. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Albania ketemu Inggris. Nah, Inggris pun sama di sini, ketemu Albania. Inggris 68% position, mereka cuma bisa cetak 4 shot on target, dimana satunya keblok, alias cuma bisa cetak 3. Selama 90 menit Inggris dia bermain bolanya di mereka, cuman istilahnya ya tim ini kan mainnya begitu old school ya, dimana mengandalkan satu DM dengan 4 yang nyerang seperti Foden, Sterling, Mason Mount ya. Cuman pemain kayak Mason Mount ini kan terlalu sering ngedelay bola, jadi istilahnya transisi penyerangannya ini lama. Jadi ketika Albania keluar menyerang ya, walaupun penyerangannya katro, Inggris ini telat dalam melakukan transisi penyerang dan bertahan. Jadi istilahnya ya terlambat 1-2 detik. 2 detik itu kan cukup lama untuk sepak bola, jadi istilahnya ya susah juga lu untuk bisa cetak gol. Cuma secara kesimpulan penampilan Inggris ya masih nggak ada perubahan, masih ya gitu-gitu aja standarnya mereka ya, bukan tim juara. Dan ya beruntung, harusnya mereka bisa cetak sampai 6 gol kalau misalkan tim ini punya sistem. Cuman sekali lagi sistemnya old school, jadi ya 2 gol cukup lah. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Georgia ketemu Spanyol. Nah, ini yang agak menarik, dimana Georgia nih gua cukup terkejut ya ketika mereka berani keluar menyerang lawan Spanyol. Walaupun secara pole position mereka kalah 28 banding 72, shoot on target mereka cuma selisih 1, 2 berbanding 3, dimana shoot on targetnya Georgia ini satunya berbuah gol. Golnya ini cukup istilahnya kesalahan lini belakang dari Spanyol yang gak penting ya. Cuman apakah Spanyol tampil bagus? Spanyol seperti match sebelumnya yang gue udah bilang, di bawah Enrique Spanyol bermain pragmatis, mereka lebih ngincar gol dan hasil ketimbang bermain indah. Dan di sini kembali lagi terbukti, di mana trio Bryan Gil, Morata, Ferran Torres ini nggak padu, terutama Bryan Gil ya. Ini pemain gue nggak pernah lihat dia main bagus. Lalu Morata, apakah Morata tampil bagus? Morata hampir 90 menit nggak kelihatan. Fabian juga sama, nggak kelihatan juga. Pedri masih terlalu muda. Ferran Torres sekali masuk. Sampai
Enrique masukin Daniel Olmo. Nah, Olmo masuk di menit ke-46, lalu ada Thiago, mulailah hidup ini penyerangannya. Cuman kembali lagi, apakah Spanyol lebih menguasai di lini tengah? Enggak juga. Spanyol ini sekarang lebih mengedepankan direct football. Nah, direct football ini beruntung lah mereka bisa dapat 1 gol ya, karena golnya bukan Georgia ini kasih space ke Olmo sehingga mereka bisa cetak gol. Ya, kesimpulan menang 2-1 bagi gue ya lumayan lah untuk Spanyol, cuman gue terkejut aja Georgia bisa tampil cukup Spartan ya. Ya walaupun secara strategi mereka nggak ada. Oke. Lalu selanjutnya ada ya, ini yang baru kelar juga, ada Bulgaria ketemu Italia. Ya, Italia bermain dengan sepak bola modern dengan bermain formasi 4-3-3 di mana Chiesa Insigne ini lebih maju ke depan, Belotti sebagai penarik dari defender lawan. Cuman di sini apakah Italia tampil bagus? Italia tampil lumayan sesuai dengan kapasitas pemainnya, karena lu bisa lihat dari 11 starting line up yang diturunkan kan bukan semuanya pemain bintang. Hampir nggak ada pemain bintang top di squad Italia saat ini. Termasuk kayak pemain kayak Verratti, kayak Donnarumma itu kan bukan kategori top ya istilahnya. Ya mereka bisa menembus starting inti di klubnya, oke, lumayan, cuman kan bukan tulang punggung, jadi istilahnya bukan dikategorikan seperti ketika mereka juara dunia tahun 2006. Nah di sini Italia coba bermain dengan sistem 4-3-3 yang cukup lumayan. Nah tipikal bermain Italia sekarang ini lebih berkutat kepada dua wingnya ya, terutama dari Insigne dengan Chiesa. Ya mungkin sekali siapa dimasukkan kayak Bernardeschi, Locatelli segala macam. Nah ini Italia ini sekarang lebih hidup dari segi permainan dan cukup taktis juga ketemu Bulgaria. Nah Bulgaria ini kan tipikal tim Eropa Timur ya, yang lebih mengedepankan fisik. Nah fisik ini ketika mereka di press 1 orang, Italia ini langsung masukin 2 pemain, jadi istilahnya 1 lawan 2, jadi otomatis nggak terlalu banyak halangan berarti ketika mereka dipress oleh Bulgaria. Cuman masalah dari Italia saat ini adalah mereka nggak punya striker yang haus gol, jadi istilahnya butuh banyak peluang. Striker kayak Belotti, lalu sampai Locatelli yang mencetak gol itu kan posisinya gelandang. Jadi istilahnya permasalahan Italia bukan di sistem, tapi permasalahannya adalah kepada ya mereka nggak punya striker yang haus gol lagi. Lalu kita ke match selanjutnya, ada ya Romania ketemu Jerman. Nah ini juga baru kelar, di mana Jerman mainnya ya lumayan bagus, cuman belum cukup lah. Ini baru sekitar 40% dari Jerman yang kita kenal di tahun 2014. Nah untuk tipikal lawannya, mereka kan lawan Rumania. Rumania ini persis mainnya kayak Islandia, banyak fisik. Nah, banyak fisik ini coba dirotasi oleh lu dengan memainkan Havertz, Sané dengan Gnabry dengan Sané di tengah, Havertz lebih ke sayap. Ya, untuk secara taktik mungkin kayak 4-4-2 lah, kurang lebih seperti itu. Dengan Kimmich, Goretzka dengan Gundogan di belakang. Nah, Jerman dapat 1 gol kerjasama cukup bagus Havertz dengan Gnabry. Nah, habis itu apakah Jerman tampil bagus? Jerman beberapa kali dapat peluang, cuman permasalahannya 9 shoot on target, 3 yang keblok, mereka dapat 6 ya istilahnya peluang bersih. Cuman permasalahan 1, end passingnya Jerman ini jelek, jadi istilahnya mereka dapat peluang entah itu tendangnya kencengan, entah itu melebar. Jadi istilahnya sekarang Jerman permasalahan ini 1, sama persis kayak Italia, bukan secara sistem, karena ya sistemnya udah jalan, pemainnya pun juga ya bukan top juga ya, cuman mereka istilahnya lebih ada nama ketimbang Italia. Cuman permasalahannya sama, mereka nggak punya goal getter. Nah sampai di sini Jerman di menit 80 ke 70 dapat peluang, shootingnya kalau nggak salah Gnabry apa Sané, bentur tiang. Nah itulah permasalahan 1. Cuman kesimpulannya ya, kalau harusnya bersyukur ya di bawah arahannya dia, terutama di kualifikasi ini penampilan Jerman lebih ada Spartannya. Jadi istilahnya sekarang ini mereka lebih tampil untuk timnas ketimbang ketika mereka bermain di Nation League yang lebih buruk banget. Oke, sekian dulu.